Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dalam channel Legion of Jesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah, saudaraku, masih dalam seputar LGBT, saya akan membahas apakah berfantasi seks itu berdosa. Nah, saudaraku, pertama-tama perlu disadari bahwa semua orang berjuang untuk dapat hidup di dalam kekudusan. Setiap orang juga mempunyai kelemahannya masing-masing dan juga kelemahan-kelemahan ini dipakai oleh iblis untuk membuat kita berputus asa dan tidak berdaya. Namun kelemahan-kelemahan ini juga dipakai oleh Kristus untuk menyatakan kemuliaannya. Dan hal ini dapat terjadi kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan Yesus serta terus-menerus bekerja sama dengan rahmat Tuhan untuk bertumbuh di dalam kekudusan. Keinginan bertobat dapat menjadi atau memberikan efek dan juga bisa juga tidak memberikan efek. Hal ini dikarenakan kita sebagai manusia sering untuk berusaha memerangi dosa dengan kekuatan kita sendiri, dan hal inilah yang dialami oleh Santo Agustinus dari Hippo. Semakin kita ingin memerangi dosa dengan kekuatan sendiri, maka semakin kita terjatuh ke dalam lumpur keputusasaan karena kita akan gagal. Kalau dosa adalah ketidakadaan kasih, maka dosa hanya dapat ditangani dengan cara mengisinya dengan kasih, bukan? Dan kasih ini hanya bisa didapatkan dari Kristus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi cara untuk mengatasi keterikatan kita akan dosa adalah dengan mempunyai hubungan yang baik dengan Kristus melalui doa pribadi, sakramen, terutama sakramen Ekaristi dan juga sakramen pengakuan dosa, dan juga devosi kepada Bunda Maria. Pada saat berfantasi seks datang, maka hal itu belum termasuk ke dalam dosa. Namun pada saat kita secara sadar melayani fantasi itu, maka kita mulai berdosa, tetapi masih masuk ke dalam kategori dosa ringan. Kalau hal ini terus dipupuk, maka kita harus berhati-hati, karena tinggal tunggu waktu, maka dosa yang ada di dalam pikiran akan membuahkan seperti melakukan masturbasi dan lain sebagainya. Dan saat kita melakukan dosa ini, maka kita melakukan dosa berat. Pembahasan lebih terperinci tentang perkembangan dosa sudah saya bahas di judul sebelumnya. Anda bisa nanti klik link di atas. Saudaraku, Katekismus Gereja Katolik nomor 2352 mengatakan masturbasi adalah rangsangan alat-alat kelamin yang disengaja dengan tujuan untuk meningkatkan kenikmatan seksual. Kenyataannya ialah bahwa baik wewenang mengajar gereja di dalam tradisinya yang panjang dan tetap sama maupun perasaan susila umat beriman tidak pernah meragukan untuk mencapai masturbasi sebagai satu tindakan yang sangat bertentangan dengan ketertiban karena penggunaan kekuatan seksual dengan sengaja. Dengan motif apapun, itu dilakukan di luar hubungan suami istri yang normal, bertentangan dengan hakikat dan tujuannya. Kenikmatan seksual yang dicari karena dirinya sendiri tidak mempunyai tujuan susila yang dituntut oleh hubungan seksual, yaitu yang melaksanakan arti sepenuhnya dari penyerahan diri secara timbal balik dan
dan juga satu pembuahan manusiawi yang sebenarnya di dalam cinta yang sebenarnya. Supaya membentuk satu penilaian yang matang mengenai tanggung jawab moral dari mereka yang bersalah dalam hal ini, dan untuk menyusun bimbingan rohani supaya menanggapinya, orang harus memperhatikan tindakan afektif, kekuatan kebiasaan yang sudah mendarah daging, suasana takut, dan juga faktor-faktor psikis atau kemasyarakatan yang lain yang dapat mengurangkan kesalahan moral atau malahan menghilangkannya sama sekali. Katekismus Gereja Katolik nomor 2396 menyebutkan masturbasi, pencabulan, dan juga pornografi dan praktek homoseksual termasuk dosa yang sangat melanggar kemurnian. Saudaraku, demikian apa yang bisa dapat saya sampaikan mengenai dosa berfantasi seks. Semoga hal ini menambah pengetahuan Anda, menguatkan iman Anda, dan juga membuat Anda terus hidup di dalam kesucian. Saudaraku, jika Anda merasa channel ini memberkati Anda boleh subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini terus berkembang dan juga terus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Akhir kata, saudaraku, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.